Jangan lupa sholawatnya, karena la ilaha illallah itu energinya kuat. Langit bumi penyangganya la ilaha illallah. Maka orang baca la ilaha illallah tidak sholawat oleng. Itu caranya gimana? Innalillah. Pulangkan tubuh ini ke asalnya. Maka jangan terlalu repot dengan tubuh ini. Emang di tubuh ini begitu, salah makan dikit, salah makan, jret, ya kan? Salah makan dikit, kolesterol naik. Ya, ribet tubuh ini. Makanya Allah kasih cara ringkas. Disuruh berpuasa, ringkas gak tuh? Rempong-rempong amat suruh puasa, selesai. Nah, ini mau dekat puasa, siap-siap. Ini bulan apa nih sekarang? Bukan, Arabnya. Ini sudah dijajah Belanda nih begini nih. Jumadil akhir, setelah Jumadil akhir apa? Rajab. Nah, ini ingat, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain mengatakan bulan puasa itu manen, Sya'ban itu nyabut rumput yang tumbuh dekat padi, Rajab nanem. Mulai puasa ya bulan Rajab, cuma nggak menggunakan hadis palsu. Bulan Rajab bulan haram, maka berpuasa di bulan haram dianjurkan. Bukan karena pahala satu hari apa, 2 hari, enggak. Cukup puasa aja tanpa iming-imingan. Itu untuk orang yang belum kenal Allah. Yang belum kenal Allah harus dikasih. Anak kecil, kamu kalau nanti puasa 30 hari dikasih motor gitu. Ya, itu bocil. Ya, bocah cilik. Ini udah tua-tua, itu kalau buka jilbab pasti ada uban itu, ya. Ya kan? Pasti ada keriput-keriputnya lah. Pasti ada kekurangannya. Sudah, ini akan pulang. Dia akan pulang. Maka dia akan mulai rontok satu-satu. Dia kembali, gigi kembali ke tanah. Ya. Mukanya yang tadi naik turun. Semua akan pulang. Kita pengen dia naik, padahal dia pengen pulang. Maka gelisah itu. Orang yang begitu gelisah. Mau hidup tenang, ikuti sunnatullah. Jalannya alam. Ya, jangan dilawan. Apabila tubuh kembali kepada tanah, terus yang kembali kepada Allah siapa? Ruhnya. Ruh bukan jadi Allah ya, jangan salah ya. Ruh bukan Allah. Ingat, ruh bukan bagian dari Allah, bukan partikel dari Allah. Ruh itu hanya disebut hembusannya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Sudah pernah ketemu ruh? Ruhaninya udah pernah ketemu? Belum? Beneran? Terus gimana cara pulang ntar? Pantesan ketakutan ya, ntar ditemenin hantu lagi. Ya, tadi ada ambulan namanya hantu. Hantu apa tadi? Hantu abadi. Ngeri kali itu ambulan. Saudara-saudara karena Allah, apabila kita rindu pulang kampung, maka mulailah belajar merindukan kampung yang sebenarnya, kampung rohani. Mulailah kenali jalannya, ingat-ingat jalan pulangnya. Mulai pelan-pelan melepaskan hubungan kita dengan tubuh ini, karena dia akan berpulang ke asalnya. Sedangkan ruh mesti berpulang ke asalnya. Selamat berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh kan, udah gak takut kan? Coba senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo senyum. Gitu. Jadi baca inna lillahi jangan Allahumma sholli ala sayyidina. Asar jam berapa? Saya kan masih jamak qashar. Oke, 10 menit ada pertanyaan, satu ikhwan, satu akhwat. Tafadhal. Ya.
Satunya, oke, situ. Ini aman. Ya, baik, izin. So. Deketin. Amin, insyaallah. Amin. Oke. Insyaallah. So, ya langsung ke ibu belakang. Semoga yang diniatkan sampai ya. Kita ngaji aja. Ilmu itu milik Allah, itu yang kami sampaikan tadi. Maka jalan cepat menuju Allah adalah melalui ilmu. Tapi ilmu itu disimpan di kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang berilmu pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Orang berilmu pasti adabnya mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sama-sama kita berjuang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya titik kedua juga di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran juga kepada Al-Habis Group yang telah mengundang Buya sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Pertanyaan saya Buya, saya selalu mencari rasa yang ada dari mendengar tausiah-tausiah yang Buya utarakan. Zikir itu harus menenangkan rasa dalam kalbu kita. Dalam 1 kali 2 kali saya menemukannya, misal kadang saya sampai menangis kalau zikir la ilaha illallah seperti yang dicontohkan Buya. Alhamdulillah menemukan rasa itu. Tapi setelah saya mengejar untuk memberi pembiasaan hitungan yang diberikan Buya, jadi hilang. Tidak ada rasa itu, tidak selalu menyertai dalam hitungan. Ya. Misalnya yang Buya sampaikan di Jabar, zikir yang 1000. Ujung-ujungnya saya mencari angka. Oke, saya sudah paham. Jadi baik. rasa itu hanya sekejap saja. Ujung-ujungnya saya melihat 1000 belum ya. Setelah mencapai 1000, mencapai kepuasannya di angka. Rasanya hilang. Baik. Tolong dibimbing supaya rasa itu tetap ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasa itu bahasa Arabnya zauq. Zauq itu bukan Tuhan. Dia ciptaan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibu punya pasangan, punya anak, punya teman yang menghubungkan dengan mereka, itu rasa. Benar nggak? Kenapa kita kangen ingin ke suatu tempat? Karena ada rasa yang terikat di sana. Kenapa kita merindukan satu sosok? Karena ada rasa dan rindu kepada sosok yang disebut Sayyidina Muhammad SAW itu tidak akan pernah habis. Rasa itu nikmat yang turun, dia seperti rezeki batin. Namun yang perlu diketahui, karena ini rezeki, ini milik Allah, suka-suka Allah dong mau turunkan kapan. Kenapa rasa zikir tidak selalu Allah beri? Karena Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, fokuslah pada zikirmu, jangan fokus pada rasamu. Hilangkanlah dirimu, maka rasa itu akan tumbuh. Rasa apa? Merasakan tidak merasakan itu juga rasa. Maka Imam Ibn Arabi menyebutkan ada bab khusyuk, ada meninggalkan khusyuk. Ada, jadi kiai-kiai itu sebelum dia menjadi mursyid ilmu rohani, mereka mabuk kalau sholat itu gak ketahuan sama orang. Tapi ketika Allah ambil itu semua, Allah naikkan dia ke makam yang lebih, gak boleh dia mengalami itu.
Saya punya kakek guru namanya Syekh Abuya Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau dulu diminta untuk mimpin sholat Jumat. Takbirlah dengan rasa tadi. Apa yang terjadi? Dia asik dengan rasa itu. Jamaah berdiri 15 menit, Allahu Akbar, Fatihah belum kunjung dibaca. Dia masih Allah. Itulah ahwal yang terjadi dulu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau lebih kuat, maka ketika belum merasakan itu masih sanggup baca Al-Fatihah, tapi suaranya serak-serak basah. Ternyata itulah suara terindah, kata Rasulullah SAW. Suara terindah itu suara yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia terikat hatinya kepada Allah, suaranya indah. Sedangkan yang merdu, bedakan yang merdu dengan yang indah. Yang merdu banyak. Kalau orang Bandung, bandnya juga banyak banget, ya. Bener ya? Bandnya banyak sekali, grup-grup bandnya itu. Penyanyi-penyanyi rata-rata dari Bandung. Tapi yang indah itu nama Allah, Jamal. Dan itu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembahlah rasa, sembahlah yang memberi rasa. Ya, tetap zikir. Ini yang dikatakan Imam Athaillah Skandari. Karena Allah tahu engkau nafsunya ingin memburu rasa, maka Allah jauhkan rasa itu. Tapi ketika Allah sudah melihat engkau tidak lagi mencari rasa, rasa dikasih, kita nggak ngelirik, udah cuek aja, karena kita sudah melihat sumber rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus di la ilaha illallah, ya. Jangan lupa sholawatnya, karena la ilaha illallah itu energinya kuat. Langit bumi penyangganya la ilaha illallah. Maka orang baca la ilaha tidak sholawat oleng, mesti bersolawat. Karena kita kenal la ilaha illallah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya.